Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibaduddin Nurrahman, NPM 1921911188. Di sini saya akan memaparkan tentang menganalisis kerangka dasar kurikulum 2013. Yang pertama, hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyedahan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan tematik integratif mengacu pada kurikulum 2006, di mana ada beberapa permasalahan diantaranya. Yang pertama, komponen kurikulum yang masih terlalu padat. Ini ditunjukkan dengan banyaknya pelajaran dan materi dan keluasan dan tingkat kesulitannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Dan yang kedua, belum sepenuhnya bebas kompetensi sesuai dengan tuntunan fungsi dan tinjauan pendidikan nasional. Dan yang ketiga, kompetensi belum menggambarkan secara listik dominan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan karakter, morfologi, pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, kewirausahaan belum terakomodasi di dalam kurikulum. Dan yang keempat, kurikulum peka dan dianggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global. Dan yang kelima, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sebagai pembuka peluang penafsiran yang beraneka ragam, dan berjuang pembelajaran yang berpusat pada guru. Dan yang keenam, standar penilaian belum mengakhirkan pada penilaian berbasis kompetensi atau bisa disebut proses dan hasil, dan belum secara tegas menurut adanya validasi secara berkala. Yang ketujuh, dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir. Selanjutnya, landasan kurikulum 2013. Landasan kurikulum, landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang bangsa, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Selanjutnya, landasan teoretik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori, atau bisa disebut pendidikan berdasarkan standar. Yang digarisbawahi stand and based education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi.
Selanjutnya, pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Selanjutnya, kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan segala nilai belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan yang dimaksudkan dalam skala. Hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam SKL. Selanjutnya, prinsip kurikulum 2013 yang selanjutnya merupakan jawaban perubahan paradigma global. Ada 14 prinsip kurikulum 2013. Ke-14 prinsip dimaksudnya adalah yang ke-1, peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Dan yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber pelajaran. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima, terpadu. Dan yang keenam, menekankan pada jawaban di divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Dan yang ketujuh, berbasis keterampilan aplikatif. Dan yang kedelapan, peningkatan keseimbangan kebangunan dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Yang kesembilan, mengutamakan kebudayaan dan perdayaan peserta didik sebagai pelajaran sepanjang hayat. Dan yang ke-10, menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan atau yang bisa disebut ingaso sung tulodo, membangun kemauan. Dan yang ke-11, berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ke-12, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang ke-13, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya secara peserta didik. Dan yang terakhir, suasana belajar menyenangkan dan menantang. Keempat, struktur kurikulum menggambarkan konsep klasik konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum. Selanjutnya, struktur kurikulum pendidikan mencegah terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban pelajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas yang ke-1 atau yang pertama, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu kesatuan pendidik pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. Dan yang kedua, mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Mata pelajaran wajib merupakan mata pelajaran yang baru
yaitu yang baru yang harus diambil oleh setiap peserta didik di SMA maupun MA dan SMK ataupun MAK. Sedangkan mata pelajaran pilihan untuk SMA atau MA berbeda dengan untuk SMK dan dengan MK. Untuk SMA atau MA, mata pelajaran pilihan bersifat akademik, sedangkan SMK mata pelajaran pilihan bersifat akademik dan vokasi. Selanjutnya struktur kurikulum SMA atau MA. Struktur kurikulum SMA atau MA terdiri atas yang ke-1 kelompok mata pelajaran wajib, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek efektif dan psikomotor. Selanjutnya kelompok mata pelajaran peminatan terdiri atas 3 kelompok, yaitu peminatan matematika dan sains, dan peminatan sosial dan peminatan bahasa. Selanjutnya mata pelajaran pilihan lintas minat, yaitu mata pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik di luar kelompok mata pelajaran permintaan yang dipilihnya tetapi masih dalam kelompok penilaian lainnya. Selanjutnya mata pelajaran pendalaman dimaksudkan untuk mempelajari salah satu mata pelajaran dalam kelompok permintaan untuk persiapan ke perguruan tinggi. Selanjutnya atau yang terakhir, mata pelajaran pilihan lintas minat dan pelajaran pendalaman bersifat opsional. Dapat dipilih keduanya atau salah satu. Ya, kelima standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan atau yang bisa disingkat SMP adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. NSP berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan sosial yang bermutu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.